Halo, apa kabar guys? Konten kali ini kita mau mendaki tapi untuk gunung-gunung pemula. Namanya Gunung Seroja di belakang sini doang, belakang rumah. Sekitar kurang lebih 2.500-an lah. Kalau tidak salah ya 2.500 mdpl. Itu kalau nggak salah. Cuman setahu saya sih segitu. Ini kita sedang persiapan dulu. Bahan-bahan, perlengkapan, kamera, baterai semua, minumnya kita pakai botol kecil-kecil. Saya ditemenin sama Fai sama Adi Mok-Mok. Jadi kali ini kita bertiga. Rencana kemarin berempat. Yang satunya yang kemarin ikut ke Sembungan Telaga Cebong, dia tadinya mau bawa temen 3 orang. Terus karena mereka ada kerjaan dadakan, mereka nggak jadi ikut. Ya udah, mau nggak mau kita bertiga tetap harus jalan mumpung ini harusnya kan emang musim panas, masuk Agustus itu musim panas, Agustus, September, Oktober. Cuman nggak tahu kenapa dari kemarin tuh hujan terus. Nah ini kebetulan lagi cerah banget, cuacanya lagi panas. Ini udah jam 3, kita langsung persiapan, habis itu kita langsung mau jalan dan lewat ladang saya juga. Oke ya, kita beres-beres, habis itu kita langsung jalan. Kita langsung saja melakukan perjalanan. Nah, kita akan ke gunung ini, guys. Ini puncak Gunung Seroja. Kita mau ke situ. Hampir Asia Padang. Mereka mendaki nih. Mereka mau naik gunung tapi tuh pakaiannya bawahnya golok anjing. Tasnya tas mini, ya Allah, mereka tuh mau sekolah, mau merantau apa mau gimana? Pakaiannya begitu doang. Kawan saya bang, wih gede. Dia mah udah biasa bang, makanya paling gede tasnya. Ini belum 5%-nya kita jalan. Mereka tasnya loh segitu. Udah minta istirahat. Kemungkinan kalau nggak maghrib isya, semoga nggak nyampe isya lah ya. Semoga bisa lebih cepat. Puncak Seroja, I'm coming. Baru 3% perjalanan dari 100. Udah ngos-ngosan karena bawaannya terlalu berat, guys. Maklum pemula. Sebelum saya melanjutkan ke Gunung Prau sama Gunung Sindoro, jadi saya ke gunung yang lebih cetek dulu sambil latihan fisik. Ini istirahat kita pertama di Kendit namanya, Alias pos 1. pos 1. Ini ladang saya kebetulan, kita emang sengaja mau di sini. Kita mau kendori nafas dulu, sama kalau ada sayur yang bisa kita bawa, kita mau bawa sayur dari sini. Ini bentuk daun ubi nih. Nah ini, jadi pinggirannya emaknya sama bapak ditanemin daun ubi, bukan daun ubi, ubi madu pinggir-pinggirannya. Kita mau sebat dikit sambil nyari sayur. Habis itu alias habis ini kita langsung lanjut jalan. Masih jauh banget nih Seroja nih, cakep banget. Kalau misal kita nyampe sono masih terang, kita masih bisa ngelihat kuningnya sore. Cuman kayaknya mustahil. Mungkin maghrib kalau nggak isya kita baru nyampe sono. Ternyata ubinya belum ada isinya, masih kecil-kecil, masih bentuk akar kecil. Ini kita bawa pisang cuma 3 nih, segini. Kita 3 orang tapi bawa pisangnya itu cuma 3. Baru nyampe sini udah kita makan. Aduh, 76 sponsor, please sponsor 76. Baru nyampe sini udah pada halusinasi. Kita akhir minum segini harus buat bertiga nyampe puncak sono. Yang penting tenggorokan
Yang penting tenggorokannya basah. Mana Mas kesan-kesan setelah sekian sewindu lebih kita nggak pernah naik ke sana? Dan ini pertama kalinya. Perjalanan udah setengah, air minum juga sudah setengah. Harus cukup berarti. Aduh. Ya, siap. Kita langsung lanjut. Semangat, 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 semangat. Kita belum setengah. Udah ngos-ngosan. Dan kita belum tahu jalurnya mau lewat mana. Kita harus nyari sendiri. Kemungkinan di depan kan hutan. Nah, nanti kita kemungkinan kalau nggak dapat jalan, kita akan bikin rute sendiri. Oke, semangat guys. Kita akan lanjut lagi. Enaknya kalau mendaki di sini, ngelewatin ladang sendiri, kita bisa metik sayur. Oh, oh, ya. Oh. Oke, perubahan rute, bukan perubahan rute karena emang awalnya kita belum tahu. Kita harus ngikutin jalur ini sampai mentok ladang paling atas. Setelah itu kita ambil haluan kanan. Nanti pokoknya ikutin jalur dari kanan itu, kita ngikutin jalur terus. Nanti katanya ketemu ada pertigaan untuk arah naik ke puncaknya. Oke, kita mau coba. Kita ikutin. Peristirahatan kedua. Kita udah ngos-ngosan guys. Kita udah sekitar 3 kilo ana ya? Urung ya? 2 kilo ya? 2 kilo. Kudu kluthok. 2 kiloan lah. Telu. Ya udah 3 kilo. Sekitar udah 3 kiloan dari rumah. Oh. Baru setengah perjalanan. Kali ini baru setengah perjalanan. Puncaknya di sana. Kita masih ada setengah perjalanan lagi, udah 4:30. Kita mau isi tenaga dulu dengan beristirahat sebentar. Tapi kita juga harus uberin supaya sampai sono nggak terlalu malam. Soalnya kan jalurnya kita belum tahu. Ladang kita sendiri yang emang kebetulan ada arah yang menuju ke sana. Ya deket lah. Cuma nyampe atas kita nggak tahu jalurnya. Kita ngikutin kata bapak-bapak tadi. Kita mau lihat jalannya seperti apa. Kalau emang bisa ya syukur. Kalau enggak ya kita harus bikin jalur sendiri. Semangat camping. Oke guys, kita nyari sisaan kentang. Ini kentang habis dipanen ya. Biasanya kalau orang di sini, kalau kentang habis dipanen, kalau orangnya udah balik, maksudnya namanya kita ngingsik atau mulung kentang. Nah, ini kita sedang, ya walaupun cuma dapat dikit ya. Ya kecuali kita bawa cangkul mungkin dapatnya langsung banyak. Kita cuman pakai kayak gitu doang, nyari ala kadarnya. Bisa buat nambah-nambah konsumsi nanti di atas. Nah, lumayan nih kecil tapi lumayan. Nah, nih segini-segini nggak apa-apa. Kita tadi udah bawa sayur tuh. Ada jagungnya juga, ada kentang, ada ubi. Kita buat nambah bekal nanti di sana. Nah, tuh langsung dapat tuh. Nyai, pasti ini namanya. Cukup yo. Udah lumayan tuh. Kita langsung lanjut perjalanan, soalnya udah mau azan maghrib, kita harus uberin. Yuk. Karena kita belum nemu rutenya, kita harus telaten nyari. Semangat. Oke guys, capek banget. Kita
istirahat sejenak, cuman ngontrol nafas saja. Habis itu kita naik lagi. Ini udah sekitar 70% perjalanan. Bentar lagi nyampe. Ya masih lama sih, kemungkinan ya sejam 2 jam lagi lah nyampe. Cuman ini udah mulai gelap ya. Kita harus cepat-cepat bergegas. Nggak boleh bermain-main lagi. Dari tadi kita bercanda mulu. Jadinya lama. Kita harus semangat karena udah mau maghrib bentar lagi. Kalau orang sini bilangnya sanding kalah, takutnya nanti sanding kalah, kita harus istirahat. Bentar lagi kita nemu harta karun guys di semak-semak belukar. Ada terong Belanda. Nah di sini tuh banyak banget di pinggir kayak di semak-semak terong Belanda liar sama karika liar. Biasanya kalau di atas sana nanti di Telaga Wurungnya ada karika banyak banget, cuman nggak tahu. Soalnya saya udah sekitar 15 tahun nggak ke sana. Jadi coba besok kita explore. Semoga nggak hujan. Merah banget kan. Mantap bro. Dia matanya jeli banget sama konsumsi begini sama dia. Lumayan nambah energi. Udah merah. Sini lah. Manis. Lagi talan munggahi. Oke guys, lihat desanya. Kita muter terlalu jauh, kita tersesat sekarang di sini. Terus jalan nekat kita terakhir, karena ini kan udah masuk Isya nih, udah jam 7 lewat. Targetnya itu sebelum jam 7 kita harus sudah nyampe. Ternyata kita tersesat nggak tahu di mana, di tengah hutan belantara. Terus tadi ada sedikit kejadian, kita dihadang celeng, babi hutan kan. Mau nggak mau kita harus putar balik. Dan kita harus ngelewatin si celengnya itu dulu. Kita putar balik, kita ngelewatin hutan, taunya muter ke bawah lagi. Ketemulah jalan ladang, kita ngikutin tapi turun terus. Terpaksa kita ngelewatin hutan, kita harus telanjakan ke atas. Dan jalan terakhir kita sekarang opsi terakhir tadi kita udah agak nyerah. Opsinya kayak kita harus nanjak ke atas atau pulang, yang penting turun terus. Ya udah, mau nggak mau sekarang kita ambil opsi supaya kita bisa lanjut. Mau apapun itu rutenya, kita harus naik ke atas, kita harus nanjak ke atas. Mau hutan lagi mau apa, yang penting kita ke atas. Karena untuk posisinya sebenarnya udah deket, cuman kita nggak ketemu jalan. Jadi kita kayak harus nerobos ilalang gitu, harus terobos benar-benar dipaksa. Oke guys, kita istirahat sebat dulu, udah biar nggak stres. Baru kita lanjut, karena emang udah lapar banget. Oke. Alhamdulillah guys, kita setelah nerobos, nih hutan nih nggak kelihatan ya. Di kamera nggak kelihatan, ini hutan belantara. Tuh kayu gede-gede banget nggak kelihatan. Kita nemuin pos, alhamdulillah. Pintu rimba puncak Seroja, alhamdulillah ya Allah. Tadi mikirnya udah putus asa, kita mau pulang. Alhamdulillah. Kita bisa lanjut. Ini udah jalur resmi. Ketemu jalur resminya. Sama udah dingin banget. Ide nggak masuk akal kita jangan ditiru. Memang itu bisa jadi pengalaman buat kita bertiga ya. Sekalian pengalaman virtual buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai selesai. Karena emang kita nggak lewat jalur utama yang emang udah disediakan. Kita nerobos dari ladang saya, terus ladangnya Fai juga. Kita nanjak asal senaiknya aja, pokoknya arahnya itu naik aja. Tadi kita udah tersesat kayak di tengah hutan gitu. Terus udah pada kompak putus asa gitu sih, putus asanya kompak. Cuman kita bikin opsi pulang atau lanjut. Ya udah, mau nggak mau, karena ya udah jauh banget, kita lanjut dengan menerobos naik. Mau apapun itu rintangannya, kita terobos naik.
ketemulah jalur utamanya. Semangat! Alhamdulillah guys, kita nyampai. Aduh, nyangkut bentar. Kita nyampe di pos air. Tadi kita udah habis 1 botol air minum. Dan kita kan bawa beras belum dicuci. Tadi kita mulung apa namanya? Ada ubi, jagung, terus terong Belanda, terus kentang. Karena di sini ada air, terus kita ngambil air dari sini. Kita nyuci berasnya dari sini, cuci semuanya, sayur-sayuran kita dari sini. Baru nanti kita bawa ke atas, sama botolnya kita full-fullin lagi buat masak di atas. Jadi nanti kita nggak boros air di atas. Anda berada di lokasi Sunrise Camp Seroja. Alhamdulillah, berarti ini tempat yang kita cari buat sunrise. Kita langsung mau mendirikan tenda di sini. Oke guys, skip sebentar ya. Saya mau langsung mendirikan karena emang kita berarti total dari rumah, berangkat dari rumah sampai sini pas 5 jam. Ya 5 jam setengah. 5 jam setengah, Cuk. 5 jam setengah dari rumah ke sini. Padahal kalau normalnya kalau kita pakai jalur resmi itu 2 jam setengah doang. Karena kita emang terobos. Jangan ditiru. Sekali lagi, cara kita jangan ditiru. Mending lewat jalur resmi supaya lebih cepat, lebih aman. Nggak ada kecewa-kecewaan. Ini tadi kita udah berdebat. Kita cuman bertiga doang ternyata di sini. Kita langsung bikin api unggun. Nanti kita nyari kayu lagi. Sama kita tadi udah masak nasi, udah jadi itu. Nasinya pulen, enak. Kita sekarang lagi masak mie dulu. Kita langsung masak mie karena udah lapar banget. Kita pakein cabai gendot sama sayur yang tadi. Mau pancen Di rumah. Wah, mantap bau cabainya. Sangat wow. Ini sudah bucil. Bucil. Langsung rembun. Mie-nya udah mau mateng guys. Kita langsung siap-siap mau makan sambil menikmati api unggun. Let's go, kita bebenah. Ini enak iki hati nggak kenal semua. Walaupun mitok ya. Kaken benyu mah rasanya kurang. Wah, orang ini nih orang pedes pas odi. Oke guys, kita udah selesai makan. Pedes banget, mantap lah makan di gunung kayak gini. Habis ini kita, ya mungkin ini kan udah jam 10. Kita ngabisin kayu bakar sampai jam, mungkin kita jam 12 lah. Jam 12 habis nggak habis, kita harus istirahat. Soalnya besok harus bangun pagi kan, ngeliat kalau apa namanya, kalau kebagian Tuhan kasih restu, kasih kehendak, kita bisa ngelihat negeri di atas awan. Jadi posisi kita harusnya di atas awan gitu. Dan drama banget sedikit cerita lah ya sebelum ini. Tadi tuh kita kan ngelewatin ladang. Kita pokoknya naik aja. Intinya naik karena kalau dari ladang kita tuh lurus, puncak ini tuh lurusnya. Nah, tiba-tiba jalanan buntu, kita ketemu hutan. Sebelum ketemu hutan, karena emang dari bawah kita targetnya hutan itu, ada ladang. Itu udah masuk jam setengah 7 lah, setengah 7-an. Ada suara babi hutan, nggak jauh dari lokasi kita. Terus si dia takut. Ya sama, kalau sendiri-sendiri sebenarnya kita takut semua. Cuman karena kita kompak aja, kita melipir dari si hutan itu, melipir lewat pinggiran, muter. Kita makan waktu habis 1 jam cuman buat muter ngindarin si babi hutan itu doang. Nah, setelah kita lewatin si babi hutan, kita kebingungan karena kita kan nggak bawa senter, karena emang targetnya kan sebenarnya dari awal emang nyampe sini tuh masih terang. Nggak taunya kan udah gelap. Kita tadi maghrib tuh baru setengah perjalanan lah. Anggaplah pokoknya sekitar 70% lah. 70% perjalanan
udah masuk azan Isya, kita bener-bener di tengah hutan, bingung, nggak tahu arah sama sekali. Ini jangan ditiru, bener-bener kita itu jangan ditiru ya. Udah ada jalur resminya lewat Setieng, itu ya pasti bayar sih. Cuman jarak kalau dari tempat resmi sampai ke sini cuman 2,5 jam. Kita nyampe sini 5 jam. Karena tadi kebingungan di dalam hutan. Akhirnya dapat sinyal lah. Kita dapat sinyal. Kita coba Google Map via satelit. Kita ngeliat visual gunungnya. Ternyata posisi kita udah mendekati jalur resmi. Ya udah, kita langsung terobos aja hutannya. Tadi nggak bisa record karena emang tadi kita sempat selek dikit, adu argumen karena opsinya kita lanjut atau pulang. Ya enggak. Tuh ada senyum. Tetap semangat sih lanjut. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut. Ya itulah, kalau ke gunung karakter kita akan terbuka. Maksudnya karakter asli kita itu akan keluar. Adu argumen lah karena opsinya pulang apa enggak, dan kita udah sebenarnya kalau kita tahu jaraknya udah mau deket, udah mau nyampe, udah deket banget. Hanya saja kan kita nggak tahu arah karena kita tersesat. Yaudah dong, kita terobos aja. Yang penting arahnya naik, dari hutan kita naik. Beneran ketemu pos Cemara ya. Pas di titik pos Cemara. Dan itu jalur resminya. Alhamdulillah kita langsung sujud syukur. Kita ngikutin jalan aja, nyampe sini kita tadi jam 8. Enak bang kopinya bang? Plus lintingan. Rasa ibu. Mantap. Di sini cuman kita bertiga. Oke, kita lanjut besok pagi. Mantap. Iya. Selamat pagi guys. Kita udah dari jam 3 nggak bisa tidur karena dingin banget di sini. Kedengeran nggak di suaranya? Anginnya tuh kenceng banget, dari semalam sekitar jam 10 tuh udah kencang banget. Nah kita langsung ini aja, lanjutin bikin api unggun. Keren banget. Ini sumbing, yang kecil ini sumbing. Ini Sindoronya. Wah, keren bos. Tuh ini sampai Banjar negara sono kelihatan semua. Sindoro keren banget, Luas banget ya. Ini area campnya. Nih saya sepil mumpung udah kelihatan terang. Luas, area campnya luas. Itu si Kunir. Rame banget tuh, full orangnya. Kita mau langsung masak aja. Wah. Nikmat banget. Ya kan? Mau bikin mie lagi, goreng tempe, sama mie nya kita mau campur pakai kentang yang hasil dari mulung kemarin. Sejuk banget. Goreng tempe dulu guys. Nama sisanya. Udah mateng masakannya, sekarang dulu. Oh panas. Aduh panas. Ini kentang ini pakai sayur, pakai cabai. Terus kita eksplor dikit. Kalau enggak kita tidur bentar. Baru eksplor nanti ke bawah ke telaganya. Nyari suplai makanan lagi. Mungkin kalau dapat karika. Kalau kita bisa istirahat tidur ya kita tidur, kalau enggak ya udah kita bablas pulang, tapi kita turun. Oke, yuk kita makan guys. Ya, ini.
Telaga Menjernya guys. Ini padahal gede banget, tapi kelihatan kecil ya di kamera. Ke sisi lain. Wah, ada tulisan dilarang bikin api unggun. Maafkan, saya tidak lihat karena tulisannya kecil. Saya udah terlanjur bikin api unggun. Ayo, coba kita explore ke sisi lain. Sunrise Point, Padang Sabana. Jadi dari sini kalau lihat sunrise lewat sini baru ke atas. Padang Sabana, Puncak Seroja 2121 MDPL. Sunrise Point lewat sini. Dilarang camp area di Sabana. Oh, naik lagi, masih ada jalur. Yang ke atas biar si Fai sama si Adi aja. Saya explore ke dalam. Wah, Sunrise Point. Dari sini, oh. Keren banget dari sini. Wah. Tahu gitu dari tadi nggak bisa tidur langsung ke sini. Jangan pada ngerokok di sini. Ini kering semua. Jadi kalau ada percikan api dikit ini udah pasti melebar kemana-mana. Jadi kalau mau menikmatin, tolong nikmatin aja, nggak usah mainan api ya. Nah, nanti rencana kita mau explore ke bawah ke bekas telaga. Ini namanya Telaga Wurung. Ini kan bekas telaga dulunya. Ini ke sana udah Sembungan. Udah desa Sembungan, dari gunung ini Sembungan. Ini Bukit Sikunir nih. Oke guys, malah jadi panas banget, tapi di sisi sana di atas telaganya berkabut. Nggak tahu ini sih maksudnya, tapi kalau hujan sih enggak, karena atasnya juga masih biru kenceng. Terus ada beberapa tadi orang yang tektokan ke sini, naik langsung turun lagi. Kita mau beres-beres saja, packing, tapi kita mau mencoba kalau sempat kita akan turun ke telaganya lewat sini. Sama mau nyuci piring tadi, nanti kan di bawah ada air, kita mau nyuci dulu di situ. Oke, let's go, kita packing, kita beres-beres. Di sini ada tambangnya guys. Ini cukup terjal turunannya. Hati-hati. Walaupun ini lagi panas, maksudnya jadi tanahnya itu kering. Ya lembab-lembab biasa. Kalau hujan lumayan berbahaya, pasti licin. Nostalgia. Dulu sewaktu masih SD sebelum saya merantau, ini adalah patokan kita buat bermain. Dulu di sini ada batunya. Terus di sini ada satu kayu gede, tinggi, kecil tinggi. Kita panjat terus kita naruh bendera di atasnya. Cuman ini udah sekitar berapa tahun lalu. Udah lama banget. Sekarang udah jadi begini. Dulu saya kesini sebelum diresmikan. Jadi kita masih suka tektokan. Akamsi ceritanya, Akamsi. Tadi dia yang paling semangat ngajakin pulang. Tiba-tiba dia udah di atas nangkring, katanya nggak mau diajakin ke batu sini.
Tahu-tahu sudah kayak monyet. Kita pas masih kecil kita cuman bawa ransel kosongan, terus kita masuk ke dalam sini. Ini bambu-bambu kecil ini. Ini tinggi-tinggi ya, di kamera nggak kelihatan tapi ini tinggi-tinggi banget. Kita main sampai ujung sana, kita nyari karika liar, tapi banyak banget, sampai full satu ransel. Kita sampai di dasar Telaga Wurung. Nah ini pohon karika satu, tapi kosong. Pentil masih pada kecil-kecil isinya. Oh kecil-kecil isinya. Oke kita coba berusaha nyari keberuntungan lain. Ini dapat satu pohon lagi, tapi masih hijau-hijau. Aduh. Oh masih hijau-hijau, masih kecil-kecil. Oke yuk kita nyari, maju lagi. Ini namanya bambu gelunggong. Ini yang tadi dari atas kelihatannya pendek-pendek. Tuh, setinggi-tinggi itu. Dia menemukan sesuatu. Pohonnya masih kecil. Ini bekas pohon gede. Ini udah pada ditebangin. Aduh, tuh. Masih pendek-pendek. Ini juga, tuh. Habis ditebangin tuh. Ini pohonnya gede, cuman pendek jadinya. Mungkin mau kayak perawatan ulang atau emang sengaja mau ditebang biar nggak numbuh, tapi tetap masih bisa numbuh. Oh. Banyak pohon karika liar. Hati-hati guys. Saya udah kena ranjaunya. Langsung tenggelam ke dalam rumput. Dalam banget baru dibilangin dianya nyusul. Langsung telusep hilang. Sudah azan zuhur, kita sampai juga di sini lagi di pos air. Jadi kita mau nyuci dulu. Kita nyampe di pos Cemara. Berburu ciplukan. Kelaparan kehabisan bekal. Ini adalah cara bertahan hidup, mencari makanan di alam liar. Nemu ciplukan dan dia nemu ranti atau lencak mini yang udah matang-matang. Lencak yang mini kalau udah matang, udah warna biru ungu gitu, biru tua, itu rasanya manis. Lanjut. Seperti terowongan. Wow. Tembus kemanakah ini? Aduh, ketemu lagi. Oke guys, kita udah nemu tembusan lagi. Ini Desa Setieng. Arah kita ke sana. Jadi oke. Saya sudahi dulu video kali ini. Capek euy. Mumpung kita udah ketemu tembusan. Jadi kita tinggal ngikutin ladang aja, yang penting turun. Nanti nyampe rumah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy camping.